Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan segenap para orang tua, para sepuh, para bini sepuh, para tokoh masyarakat. Wabil khusus yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan, alhamdulillah guru kita telah hadir di tengah-tengah kita. Kita doakan beliau sehat panjang umur dan mudah-mudahan hadirnya beliau ke tempat kita senantiasa menambah keberkahan untuk kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan segenap keluarga besar Yayasan dan Masjid Nurul Iman dan semua jamaah yang selalu istiqomah hadir di setiap kegiatan dan kajian di masjid kita. Mudah-mudahan setiap langkah kaki kita, duduknya kita, silaturahminya kita, ngajinya kita senantiasa dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal ibadah yang bakal kita petik manfaat dan barokah pahalanya fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa sebelum kajian kita mulai, mari sama-sama kita baca suratul Fatihah khusus untuk kita dan orang-orang tua kita, wabil khusus juga buat seluruh para donatur yang selalu ikut andil dan membantu segala kegiatan yang ada di masjid kita, baik itu kegiatan tahfizul Quran, kegiatan santunan rutin yatim, kegiatan kajian-kajian yang ada di masjid kita, sedekah Jumat, sedekah subuh. Mudah-mudahan rezeki yang telah kita dan mereka semuanya keluarkan senantiasa dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rezeki yang lebih banyak, lebih barokah, dan mudah-mudahan pahalanya sampai untuk kita dan orang-orang tua kita semua. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah nas'aluka hal ijabah ila hadratin nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan sekali lagi minta ikhlas redhonya suratul Fatihah khusus untuk kegiatan yang ada di masjid kita. Salah satunya kegiatan yang akan kita hadapi yaitu Maulid Nabi Muhammad SAW dan juga santunan rutin yatim kita yang insya Allah akan kita laksanakan pada hari Jumat yang akan datang. Mudah-mudahan senantiasa diberikan kemudahan dan juga Allah kirimkan orang-orang saleh, orang-orang baik untuk selalu membantu dalam segala kegiatan kita. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya mari sama-sama kita dengar, kita simak mau'izul hasanah, kajian dan pelajaran-pelajaran yang disampaikan oleh guru kita kepada yang terhormat Al-Mukarram Dr. Kiai Haji Muhammad Zain LCMA. Dengan segala hormat kami persilahkan. Sallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab salam didoakan sehat walafiat, bisa pergi haji, bisa bangun rumah yang baru. Insya Allah yang punya utang-utangnya terbayar. Kencengan kayaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarona bi islahi ma'isatina linailis sa'adah wa ridah. Allahumma faqihna fid din, amin.
Allahumma faqihna fid din, Allahumma faqihna fid din, walimna at-ta'wil, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Fattah ya Razzaq, ya Rabbana ya Quddus ajib lana bisifa, ya Rabbana ya Quddus ajib lana birtifa, walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd, yang sama-sama kita muliakan seluruh pengurus DKM, terutama ketua DKM Masjid Nurul Iman. Nur artinya cahaya. Mudah-mudahan yang kita semuanya sholat subuh, Allah berikan kepada kita cahaya iman kita semakin bertambah. Mudah-mudahan muka kita semuanya bercahaya semuanya. Karena orang yang rajin sholat, dia rajin berwudu, mukanya bercahaya. Ini saya lihat alhamdulillah seluruh jamaah yang hadir mukanya satu persatu semuanya bercahaya semuanya. Emang kenapa? Ada lampu. Ada lampu. Kalau nggak ada lampu peteng. Ya, nggak ada lampu namanya peteng. Peteng apa peteng ini? Gelap, ya kan? Makanya ada orang berangkat pergi haji, dia diajarin cuman nur gitu ya. Nah, rupanya ketika dia pergi haji atau umroh, biasanya kalau dia di rumahnya tidur itu lampunya dimatiin. Dia ora bisa tuh matiin lampu. Akhirnya nyari orang Arab, dia nggak bisa baca Arab, rab nur perman. Jadi nur jadi lampu tolong dimatiin. Yang repot adalah begini Pak, ketika ditanya ibu di lantai berapa hotelnya, dia bilang kan lantai 3, biar bergaya dibilang lantai berapa Bu? Salasa rokaatin. Lah ingat waktu sholat maghrib ya, sholat maghrib berapa rokaat? Dibilang salasa rokaatin. Lah temennya yang atuh, lah kalau ibu lantai berapa? Lantai 4. Ingat sholat isya arba'a rokaatin. Yang repot yang mereka pas dia tinggalnya di hotel lantai 7, pusing dia. Kalau 7 berapa ya? Dapat ide. Kalau ibu berapa? Dibilang lantai 7. Ora bisa ya? Dia bilang ternyata maghrib wal isya. Jadi dicampurin tuh. Makanya kudu kita belajar nih. Ilmu itu nur, cahaya, seperti halnya nama Nurul Iman. Kita belajar, apalagi tema kita tentang keutamaan istiqomah dalam bersedekah. Nih Bu, semakin kita banyak bersedekah, rezekinya bertambah insya. Bahkan orang yang bersedekah disebutkan dalam hadis Nabi, manakosot sodakoh min malin, harta yang disedekahkan itu nggak berkurang, bal tazdad, tapi bertambah. Alhamdulillah. Ternyata ada guru TK dia curhat ke ustadz. Biasanya kalau curhat ke mama, curhat dong gitu ya. Mama apa? Mama Dede gitu ya. Curhat dong. Ini enggak, ke ustadz dia curhat. Pak ustadz, doain saya ini guru ngaji TPA, sebulan 300.000. Di sini sama kagak? Hah? Sini berapa? 200. Itu guru TPA gajinya 300.000 datang ke ustadz, Pak ustadz, doain apa sih gaji saya biar naik. Emang berapa pengen naiknya? Biar gopek kayak gitu ya. Kata dia kalau gajinya gopek kan kepala TPA. Kepala TPA tuh gajinya gopek katanya. Biar saya gaji gopek begini Pak ustadz, saya punya gaji 1 bulan nih 300.000.
Doain Pak Ustadz saya sedekahkan karena Allah, karena ikhlas lillah. Kalau orang sedekah ikhlas lillah karena Allah, nikmat Pak. Bapak-bapaknya kalau kerja lillah nggak lelah Pak, betul apa tidak? Masya Allah, ini tampang semuanya kan P6 semuanya nih. Tahu nggak P6 nih? Bu, tahu nggak? Mau dikasih tahu nggak? Mau tahu banget, mau tahu aja? Nah, tahu banget. P6 itu pergi pagi, pulang petang, penghasilan pas-pasan. Apa P6? Pergi pagi, pulang petang, penghasilan pas-pasan yang baik. Pas mau beli mobil Alphard uangnya pas. Bunda mau pergi haji uangnya pas. Mau bangun rumah 5 lantai Pak Ustadz uangnya pas. Mau acara kreaan apa kreaan nih? Kreaan apa? Kawinan, ngawinin anaknya. Di hotel berbintang, yang paling bagus bintangnya berapa ini Pak Ustadz? Bintang 5, sekalian dah bintang 7 pusing. Nih dia syukurannya sedekahnya di bintang 5, duitnya pas ada, luar biasa tuh. Buat sedekah maulid uangnya pas ada, mau nambahin amplop buat ustadz uangnya tuh. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula. Tuh nikmat Pak, kalau udah cukup, yang penting makan cukup. Nggak usah gaji gede-gede Pak, asal kita merasa cukup, nikmat dari Allah, nikmat rasanya. Kita cuman beli nasi, cuman dapat buat makan anak bini nasi putih, terus pakai dah tuh sayur asem, Masya Allah, ditambahin dah tuh. Seneng gak itu kayak kira ketemu tuh? Alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah dengan izin Allah kita bisa makan nasi sama sayur asem, ditambah ada semur dendeng 8. Alhamdulillah, tuh nikmat berkah. Sekarang coba Bunda saya tanya, mendingan mana? Gaji dikit tapi nggak berkah, apa gaji banyak berkah? Coba. Nah, kalau bapak-bapak, ibu-ibu pengen gaji banyak berkah, sedekah. Tuh Pak Ustadz siapin dah nanti sedekah maulidnya, mudah-mudahan penceramahnya di amplopin 20 juta. Itu kalau penceramah 20 juta itu kan jadwalnya malam ya. Jam berapa itu Pak Ustadz? Habis Isya, itu subuh udah nyampe. Saking disiapinnya berapa tuh? Tuh 20 juta tuh. Mana qasad sedekah min malin, harta yang disedekahkan nggak berkurang bal tazdad. Apalagi kalau kita ayahanda bunda baca surah Al-Munafikun ayat 10 itu, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Sekiranya para penghuni alam kubur dikasih kesempatan oleh Allah barang sesaat saja, cuman beberapa menit saja, beberapa waktu saja dia bisa bangkit lagi, hidup lagi di dunia ini. Apa jawaban mereka? Apa janji mereka? Pak as-soddaqo, saya akan betul-betul bersedekah, wa akum minas solihin, dan saya akan betul-betul menjadi orang yang baik. Yang awalnya ketika dia sebelum meninggal dunia dia sama mertuanya galak, sama bininya sayang. Ada yang begitu? Mana dia orangnya? Sayangnya sama bininya doang. Ya Allah, sama mertuanya menggalak. Kalau kita sayang sama anaknya, kudunya sayang juga sama mertua juga. Betul apa tidak? Kalau kita sayang sama bapak kita, sama ibu kita, bapak istri kita, atau bapak ibu dari istri termasuk dari suami ibu, kudu disayangin Bu.
Masya Allah, karena ridho Allah tergantung ridho orang tua. Ridullah fi ridul walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Ridhonya Allah tergantung ridho orang tua, murka Allah tergantung. Makanya ibu-ibu inget tuh, ibu itu harus cari yang pertama ridho Allah. Ridho apa? Yang kedua ridho orang tua. Yang ketiga ridho suami. Yang terakhir ridho Roma. Oh, itu mah artis ya. Nah, jadi 3 Bu, ridho Allah, ridho orang tua, terus apa? Ridho suami. Maka hidup dunia cuma sebentar. Bagi yang istrinya galak sama suaminya, ketika suaminya meninggal baru berasa kalau sudah tiada, baru ya Allah tidur sendiri. Betul ya Bu? Ya, tuh ada ngerasa ada tuh. Ya Allah tidur dewek-dewekan malam Jumat, ya kan, dewek-dewekan, orang mah dikekepin. Ya Allah galak banget. Makanya saya mau tanya nih Pak Ustadz, di sekitar Masjid Nurul Iman ini kebanyakan anak yatim apa anak piatu Pak Ustadz? Anak yatim paham nih? Anak yatim anak piatu kebanyakan? Anak yatim berarti yang meninggal dunia duluan bapak-bapak apa ibu-ibu? Tuh Pak, ingat ya yang meninggal duluan siapa? Cuman saya tanya Bu, kenapa bapak-bapak lebih cepat meninggal dunia dibanding ibu-ibu? Apa jawabannya? Ada beberapa jawaban. Yang pertama, udah ajal. Innalillahi. Susah diatur tuh. Itu urusan Allah. Siapa yang nyangka gara-gara nonton bola mati gas, apa namanya, semprotan ya, tuh gas air mata. Ada juga orang mati kena gas ibu tuh kentut. Karena kentut ada yang macam-macam Pak. Ada kentut yang dia bunyinya kenceng tapi kagak ada baunya, ada nggak begitu? Ada yang repot, ora ada bunyinya, baunya kemana-mana. Ada nggak gitu? Yang lebih kacau itu kalau perut lagi konslet, ya kan, bunyinya ada sama ampas-ampasnya. Tuh ada tuh. Ini makanya Bu, makanya ibu inget gitu, lagi waktu pengantin baru makan kadang-kadang ada malu-malu juga itu. Waktu pengantin baru, ya Allah, yang punya cuma motor doang, pas kondangan boncengan sama lakinya, baru nikah beberapa hari perut kayaknya mau kentut. Saya tanya, dikeluarin apa ditahan? Ditahan. Pengantin bar, kalau pengantin bau beda. Udah punya anak 3, aduk kentut berat. Ada nggak emang itu? Mana dia orangnya? Tuh Pak, orang kalau rajin sedekah dalam rumah tangganya, maka disebutkan kita yang masih hidup juga sama. Mereka yang sudah meninggal dunia aja kalau barangkali kasih kesempatan, tapi nggak mungkin. Maka disebutkan Pak as-soddaqo, saya akan betul-betul bersedekah. Ternyata dalam tafsir Al-Quranul Azim li Ibni Katsir, ternyata dimaknai sedekah itu macam-macam tuh. Ada yang namanya sedekah wajib, ada yang namanya sedekah sunnah. Sedekah wajib itu zakat Pak. Zakat, saya mau tanya, kalau umat Islam bayar zakat waktunya di kapan biasanya? Di bulan Ramadan. Itu kalau bayar zakat fitri atau zakat fitrah. Sekarang pertanyaannya, boleh nggak umat Islam bayar zakat selain bulan Ramadan? Boleh, tanggal 1 Syawal. 1 Syawal memang Ramadan bukan tuh? Bukan. Hadis Nabi, paman addaha qabla shalah fahiya zakatun makbulah.
orang yang menunaikan dia sebelum sholat, ya kan, maka dianggap zakat yang diterima. Waman addaha ba'da sholah, kalau dia melaksanakan zakat setelah sholat Idul Fitri, maka dianggap sedekah biasa. Idul Fitri kan tanggal 1 Syawal, itu Ramadan atau bukan? Ternyata zakat fitr ditunaikan hanya di bulan Ramadan. Fi surutihi, dalam kajian kitab Fiqhus Shadaqah disebutkan yang pertama jaa Ramadan, datang bulan Ramadan. Ibu-ibu kalau datang bulan Ramadan, emak-emak yang qasidahan nyanyi, ya Ramadan ya Ramadan jita ilaina bil ghufran, gitu Bu ya. Yang masjid sebelahnya dia nembang lagi, marhaban, itu mah marhaban sholawat Nabi. Yang ya sa'ra Ramadan marhaban sa'ras siyami, gitu ya, marhaban ya sa'ra Ramadan marhaban sa'ral qiyami. Ada toa majlis taklim sebelahnya, ada yang bilang gini, ibu-ibu semuanya, hari ini pengajian janganlah lupa, sebab ini kewajiban. Tuh yang sebelahnya nyaut, emak-emak lagi malas nyuci, ngaji, dia sambil nyuci, dia jawab dalam hatinya, ibu-ibu semuanya, maafin ya saya orang ngaji, karena saya lagi nyuci kolor suami. Tuh dia tuh ngaji nih, Pak, mumpung sehat Pak, as-sodaqah, bersedekah, sedekah wajib, zakat. Makanya kalau ada orang yang meninggal dunia, sebelum warisan dibagi, diantaranya tunaikan utang, termasuk udah bayar zakat atau belum. Zakat tidak hanya di bulan Ramadan, ada namanya zakat mal, zakat harta. Insya, maka resepnya orang yang bersedekah ada keutamaannya. Pertama Pak, keutamaannya bertambah, an-nama bertambah. Seperti halnya tadi guru apa namanya tadi kita ceritain, TPA tuh belum selesai tuh ceritanya. Guru TPA gajinya 300.000, pengen didoain gajinya berapa? 500.000, setara sama kepala TPA. Nah ternyata dia sedekah, dia ikhlas, dia baca Quran, dia qiyamul lail, dia baik sama tetangganya dan semuanya. Ternyata 10 bulan berikutnya datang ke Ustadz, Pak Ustadz, alhamdulillah gaji saya mas sekarang bukan gope Pak Ustadz, gaji saya sekarang 10.300.000. Alhamdulillah. Kata Ustadz, kok bisa Bu Ustazah? Iya Pak Ustadz, karena kebetulan 5 bulan lalu saya kawin sama orang yang gajian 10 juta. Tadi dia minta gajinya berapa? Gope. Dia kawin sama orang yang gajinya 10 juta berapa? Ya 10 juta tambah 300 berapa? 300. Ternyata keinginan dia pengen gajinya tadi ada gope. Kepala TPA, kebetulan kepala TPA-nya meninggal. Kepala TPA meninggal, kebetulan ibunya itu yang tadi suaminya gajinya 10 juta. Gaji dia jadi berapa? Naik kepala TPA 10.500.000. Iya kan? Apa yang nggak mungkin bagi Allah? Tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tarzuku bighairi hisab. Ternyata diingatkan nih, Allah kalau sudah berkehendak Pak, jangankan nambahin rezeki kita, ngerubah siang jadi malam bisa nggak? Bisa.
Makanya bunda-bunda kalau lagi sempit rezekinya, ternyata dalam Al-Quran dalam surah At-Tolak ternyata dikasih resep bersedekah. Dalam Al-Quran disebutkan wa man qudira alaihi rizquh falyunfik mimma atahullah la yukallifullahu nafsan illa ataha sayaj'alallahu ba'da usri yusra. Dan orang yang dikasih ujian dari Allah, waman qudira alaihi rizquh, rezekinya dikit paceklik ya Allah, apalagi kemarin banyak mbak corona ya, apa penyakit ya, virus corona ya, ada yang di PHK, ada yang dipecat, betul gak? Orang jualan susah, kadang ada yang keluar gitu ya. Ternyata dikasih resep waman qudira alaihi rizquh falyunfik, suruh sedekah, sedekah sunnah Pak. Falyunfik mimma atahullah, dikasih kita resep suruh bersedekah, dikasih rezeki dari Allah. La yukallifullahu nafsan illa ataha, pasti Allah ngasih ujian nih. Nih semua ada ujiannya nih. Apakah kita semakin bersyukur atau tidak? Maka kalau orang yang dia bersedekah saat dalam kesempitan, maka janji Allah sayaj'alallahu ba'da usri yusra, maka Allah jadikan urusannya yang awalnya susah, yang awalnya ribet, yang awalnya tidak ada ujungan untung buntung terus, maka bersedekah sayaj'alallahu ba'da usri yusra. Pernah suatu ketika saya ceramah di Masjid Mabesat, markas besar angkatan darat yang ada di Jalan Veteran, namanya Masjid At-Taqwa. Ketika saya ceramah ternyata ada komandan di situ, komandan Dandim. Dia cerita, Pak Ustadz, alhamdulillah gara-gara saya sedekah, awalnya saya nggak punya duit, baru cuman rencana doang, baru rencana, duitnya ora ada, gegablek kalau bahasa Betawinya. Di sini kebanyakan orang Betawi apa orang mana nih? Apa orang Aring? Campuran. Kan kalau bingung nih kita nih. Kalau bapaknya Jawa, ibunya Sunda, kesian anaknya, anaknya jadi janda. Emang kenapa Jawa Sunda? Nih kalau Pak Ustadz tampangnya kayak Timur Tengah ya Pak Ustadz ya? Pak Ustadz siapa namanya? Umar. Noval. Wow, saingan sama Habib Noval ya. Kalau pakai igel malah gitu ya. Nih Ustadz Nopal ini nih, wow, ada jambangnya dia, ya kan, ada kumisnya, ada brewoknya. Ada yang ngasih tahu kalau kita ini kan banyak kan yang pelontos Pak ya, pengen pelontos, pengen ada brewoknya, gimana caranya? Ada yang ngasih resep kawan saya, kalau bapak-bapak pengen ada bewokan ya, itu pakai singkat, nggak perlu lama, itu beli madu yang asli. Beli madu, diolesinnya jam 10 malam, dioles ya, pakai kumis-kumis gitu ya. Tapi ada syaratnya, jam 10 malam nanti tidurnya jangan di rumah, tidurnya di bawah pohon jamblang. Ternyata pagi-pagi pada geranjutan. Tuh, pada apa namanya, semut. Nih bersedekah, sedekah sunnah, kita masih sehat, maka jangan lupa tuh, dalam hadis Nabi disebutkan ada keutamaan, apalagi yang orang istiqomah, summastaqamu. Ternyata di dalam Al-Quran disebutkan, kemudian istiqomahlah kamu sekalian. Innalladzina qalu rabbunallah, orang-orang yang senantiasa dia mengatakan dalam dirinya, qalu rabbunallah, mereka mengatakan Tuhan kami adalah dalam keadaan susah Tuhan kita adalah dalam keadaan gembira Tuhan kita, dalam keadaan tadi dapat orderan Tuhan kita, semuanya Allah. Allah adalah Allah Ahad, Allah 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 Allahul Azim, Allah ya Azim antal Azim ya mubis nikma ya azim. Allah yang maha besar, Allah yang maha esa.
kita waktu sholat mengacakan Allahu Akbar, Allah yang maha besar, tapi mohon maaf cuman sholat doang yang bilangnya Allah besar. Dalam kehidupan sehari-hari yang besar ternyata duitnya yang gede. Ustadz Nopal kan dia orang kaya dia, alhamdulillah. Sampai duitnya karena saking kayanya duitnya kagak kurang-kurang. Emang kenapa kalau duitnya kurang mah orang laku? Lah duit kan utuh nih satu selembar. Kalau kurang laku nggak tuh Ustadz Nopal? Lah duitnya orang pernah putus-putus, kagak pernah robek-robek ya. Kalau robek orang laku. Nih kalau Ustadz Nopal disuruh pilih kira-kira nih ya, kira-kira ini udah punya istri belum nih Ustadz Nopal nih? Alhamdulillah udah ya. Makanya kalau yang belum nih, kalau yang belum punya istri ditanya ini, suruh milih mau cewek dulu atau Ustadz lah ya. Ustadz Nopal nih disuruh milih makan dulu, uang dulu, cewek dulu, yang mana kira-kira? Jawab apa? Makan dulu. Kalau Bang Wandi apa nih Bang Wandi? Do cewek dulu. Abang apa Bang? Terakhir berarti apa lagi? Makan dulu, cewek dulu ya. Uang dulu. Ternyata jawabannya orang ada yang semenggah. Gak ada yang bener, cewek dulu, nenek-nenek. Makan dulu basi ya kan, uang dulu orang laku ya. Ini kita sedekah Pak, ternyata sedekah sunnah beda dengan zakat. Kalau zakat materi, infak materi tuh, bapak-bapak kerja nafkain tuh istrinya, ikhlas niat karena Allah. Di dalam berbagai kitab disebutkan kalau kita kerja mencari rezeki tapi niatnya ikhlas akan nilai ibadah. Kamin amalin yatasawwaru bisuratin a'malid dunya yatasawwaru bisuratin a'malil akhirah bihusnin niyah. Orang yang kerja, orang yang mencari nafkah untuk kehidupan sehari-hari, dia niatkan karena Allah tadi. Perbuatan dunia yatasawwaru bisuratin a'malil akhirah, menjadi perbuatan akhirat. Apa sebabnya? Bihusnin niyah, karena niatnya baik tadi menjadi nilai ibadah. Gajian mah dapat, tapi karena ikhlas karena Allah, kerjanya cerdas menjadi nilai ibadah. Makanya ibu-ibu ngaji akhirnya dia bersenandung, ini ibadah, itu ibadah semuanya. Kemarin hujan, apa nggak berhenti-berhenti, ada yang nyaut di belakang, di sini banjir, di sana banjir, di mana-mana pada kelebu. Kelebu apa kelebu ini? Ya banjir juga gitu ya. Nah itu dia, makanya jangan bilang nih, kita kan jamaah kita macam-macam, ada yang dari Betawi, ada yang dari Jawa, ada yang dari Padang. Yang repot kalau yang lagi ngontrak orang Padang itu karena hujan curahnya tinggi, itu sampai seketek kata orang Betawi. Seketek itu kan segini. Akhirnya karena hujannya gede, si Uda itu ditelepon, Uda ini mohon maaf kontrakannya ini banjirnya semana Bu? Seketek. Nah kalau kata orang Betawi seketek semana? Nah seketek segini. Tapi kata orang Padang seketek sedikit. Ya udah gampang dah, gampang Bu. Iya baik. Akhirnya dia nggak buru-buru pulang. Berikutnya itu udah nelpon, dia nanya, Bu mohon maaf sekarang banjirnya udah mana? Udah segenteng. Lah bisa salah paham. Seketek gitu ya. Nih seketek tadi orang Betawi semana? Nih seketek ya kan. Makanya ibu-ibu tuh anaknya mohon dididik juga tuh. Jangan mentang-mentang anak SMA pakai kaos anak SMP. Lah kan keinian tuh. Apa namanya, kesempitan. Ada yang bilang you can see, kamu dapat lihat.
you can see tag gitu ya. Kamu bisa ngelihat ketek saya. Tuh, kalau ibu-ibu biasanya mohon maaf Bu, biasanya ada legging kan biasanya buat daleman ya. Ada nenek-nenek belagu banget olahraga pakai legging. Lah walaupun nenek-nenek tukang ojek cimeng juga. Dari belakang pas depan ya nenek-nenek. Wah nih, passion nih, sedekah ternyata tidak harus dalam bentuk materi. Senyum sedekah. Coba Bu latihan senyum ke kanan ke kiri. Sedekah, nengok kanan. Pak nengok coba Pak, sedekah Pak. Kalau bapak mah dia kagak mau ngikut, diem. Nih sedekah yang baik ada aturannya Pak. Pakai penggaris. Kita punya anak, punya cucu penggaris, pakai penggaris nih. Sebelah kiri 1 senti setengah, sebelah kirinya 1,5 senti. Karena kenapa bahaya Pak? Kalau beda ukuran di sini 10 senti, di sini 1 senti, kemungkinan penyakit stroke. Penyakit stroke kan penyakit berat nih. Asam urat, kolesterol aja repot. Asam urat nggak boleh makan yang ijo-ijo ya, kacang-kacangan. Kolesterol jeroan tuh nggak boleh. Apalagi stroke, repot urusannya. Kenapa kok ada orang yang penyakit stroke? Gara-gara dia udah pensiun, stres. Dia banding-bandingin gajian stroke sebelumnya sama stroke sekarang. Itu beda. Karena beda akhirnya stres, betul nggak? Ini kenapa penyakit stroke itu berat? Ya bayangkan Pak, stroke segerobak aja repot, apalagi semobil truk. Itu kan stroke. Ini penyebabnya banyak. Boleh jadi kita tidak ikhlas dengan gaji kita. Penyebabnya boleh jadi kita kurang sedekah. Kata Nabi SAW, kalau kita ingin penyakit kita diobatin oleh Allah, itu bersedekah. Dau mardakum bis sadaqah. Obatin penyakit kamu dengan sedekah. Bahkan pernah suatu ketika ada mahasiswa Al-Azhar dari Indonesia, dia kuliah. Ketika Ramadan, dia baca Quran di masjid, tiba-tiba orang Arab, orang Mesir ngasih tuh duit orang-orang yang lagi baca Quran. Ketika dia ngasih uang, ternyata disebutin kalau dihitung-hitung kurang lebih 500.000. Lah kalau ada 50 orang 550.000, ngitung lumayan tuh. Ternyata ketika dia ngasih uang tuh ke salah satu mahasiswa, kata orang yang ngasih, mohon doain ibu saya sedang sakit, doain mudah-mudahan sehat walafiat. Ternyata berkah bersedekah, ternyata sehat walafiat, alhamdulillah. Bahkan orang yang bersedekah disebutkan seharusnya dia meninggal dunia jadi panjang umur. Dalam sebuah kisah ada anak muda lagi angkut kayu bakar. Lagi angkut kayu bakar, dia nggak tahu tuh dari hutan. Kadang-kadang ada ternyata dalam kayu tersebut udah diikat, ditaruh. Kemudian dia nyari dulu beberapa jam, ternyata nggak tahu di dalam kayu bakar itu ada ular kobra. Semestinya pakai otak hitungan, itu anak muda ketika dia bawa kayu bakar dari hutan menuju rumahnya, pasti dalam perjalanannya akan dipatuk ular dan akan mati. Tapi apa yang terjadi? Gara-gara dia sedekah, Allah panjangkan usianya. Dia bawa tuh nasi sebungkus, yang dalam siang-siang dia lewat, ternyata ada pengemis. Ketika ada pengemis, ternyata dia pikir saya mah masih kuat sampai pulang rumah mah. Akhirnya ini yang nasi sebungkus dia sedekahkan. Kan kalau lagi ngangkut kayu yang sebelahnya nenteng kiri, kira-kira kayunya diturunin dulu kan, biar sopan ngasih. Ternyata apa, ketika dikasih itu nasi sebungkus ke pengemis, ternyata ular yang ada di dalam ikatan kayu ternyata keluar, menyebabkan dia panjang umur. Alhamdulillah. Nih Pak, orang meninggal dunia nggak tahu Pak. Ada yang meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah, ada yang meninggal dunia dalam keadaan su'ul khotimah. Na'udzubillah. Ada yang meninggal dunia lagi baca Quran ngaji.
lagi ngaji meninggal dunia. Makanya disebutkan Pak, orang yang kalau pengen dia masuk surga gampang, ikut aja pengajian. Ya kan, apalagi majelis taklim di Masjid Nurul Iman. Ada orang yang mau mati bawa bayi buru-buru, emang kenapa? Biar masuk surga. Man salaka yaltamisu bi'ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Orang yang dia belajar ilmu maka dimudahkan oleh Allah masuk surga. Bu, ingin masuk surga enggak? Hormatin suami Bu, jangan digalakin bayi suami. Nah ternyata kenapa banyak anak yatim bapaknya meninggal dunia? Jawabannya tadi beraneka ragam. Yang pertama karena udah ajal. Yang kedua kenapa ibu-ibu panjang umur? Ya kan, pertama bersedekah tuh. Bukan hanya sedekah, ternyata ibu-ibu ternyata ada datang bulan. Setiap bulan darahnya dikeluarin jadi sehat. Ibarat mobil ganti oli. Kira-kira mobilnya bagus nggak tuh? Lah bapak-bapak nggak ngikutin sunnah Nabi, bekam ora. Bekam paham nih? Darahnya dikeluarin, transfusi darah enggak, olahraga kagak. Maka banyak yang meninggal dunia. Yang ketiga jawaban yang sangat penting nih, kudu dicatat oleh ibu-ibu nih, kudu dipahami. Kenapa bapak-bapak cepat mati, cepat meninggal dunia duluan dibanding ibu-ibu? Karena enggak tahan dengar omelan bininya, enggak tahan dengar omelan. Makanya ibu-ibu pengen kalau bininya cepat mati, omelin baik. Ya Allah, sampai ada yang cerita, Pak Ustadz, saya mah diuji oleh Allah, mantep bener ini. Suami saya kerjaannya ngorok baik. Bu, harus diikhlasin saja, ikhlas tuh. Anggap saja Bu, ikhlas. Ketika ibu tidur dan mendengar suara suami ibu ngorok, anggap saja itu sebagai irama pengiring tidur. Ya. Atau minimal dengan ngorok ibu yakin bahwa ibu masih punya suami. Alhamdulillah. Bayangkan Bu, kalau enggak ngorok di rumah ibu, bayangkan jangan-jangan di ngorok di janda muda, di tetangga tuh. Ya naudzubillah tuh. Atau boleh jadi ibu enggak dengar suara ngorok suami ibu, ternyata sudah meninggal dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi rojiun. Maka sedekah disebutkan an-nama bisa bertambah. Di dalam Al-Quran disebutkan dalam surah Al-An'am ayat 160, man ja'a bil hasanati falahu asru amsalihha. Orang yang melaksanakan amal kebaikan dilipat gandakan oleh Allah itu luar biasa, 10 kali lipat. Tadi guru TPA gajinya berapa? Jadinya 10.300.000. Kok bisa? Ya bisa, janji Allah minimal 10 kali lipat. Bahkan dalam surah Al-Baqarah disebutkan ayat 261, masalul ladzina yunfikuna amwalahum fisabilillah kamasali habbah ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulah mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha. Orang yang melaksanakan amal kebaikan termasuk bersedekah seperti nanam nih biji Pak. Satu biji tumbuh 7 tangkai. Setiap tangkai ada 100 biji, 7 kali 100 berapa? 700 kali kebaikan. Ternyata tadi minimal 10 kali lipat. Sekarang saya tanya Bu, kalau ibu punya uang 100.000 yang gambarnya peci atau 50.000 tuh peci, yang gambarnya sorban dulu uang dulu goceng, yang gambar golok seceng, atau masih ada kagak ya? Anggap tuh begitu tuh, ada gambar peci, ada gambar sorban, ada gambar golok. Jujur yang disedekain berapa Bu? Golok. Jujur amat nih. Ini kadang-kadang yang golok juga ada yang gambarnya lecek, sama yang masih bagus, yang mana yang dikeluarin? Yang lecek. Saya mah nggak ngelarang Bu, ibu sedekah mau banyak mau sedikit, tapi sekarang yang jawab ibu-ibu bapak-bapak, jawab yang banter, yang kompak. Mendingan mana kira-kira, sedekah sedikit kagak ikhlas apa sedekah banyak ikhlas? Tuh gitu tahu. Nanti jangan lupa tuh ngasih maulid
yang banyakkan dikit ya. Insya berkah tuh. Ini sedekah bapak-bapak sholat Jumat tuh. Ya kan, yang biasanya cuman 1.000, 2.000. Coba Pak ngasih ya, tadi tingkatin dikit lah ya, 10.000. Ini kalau jamaah Masjid Nurul Imam nih anggap ada 1.000 orang. Berapa Ustaz Nopal? Dihitung aja tuh. 100.000 dikali 10.000 jadi berapa itu? 10 juta ya? Banyak dah ya? Tuh 1.000 jadi 10 juta. Diumumkan oleh Ustaz Nopal, alhamdulillah sedekah Jumat tromol terkumpul 10 juta. Lah kalau sebulan berapa? 40 juta. Itu kalau 40 juta gampang itu. Imam gajinya jadi 2 juta itu. Ya. Lah khotib yang biasanya gopek ditaikin 2 juta. Tadi saya bilang sama, kalau khotib udah 2 juta subuh-subuh udah nyampe. Itu kan berkah tuh ya. Insya tuh syaratnya sedekah mumpung masih sehat. Kalau udah meninggal dunia Masya Allah nggak bisa. Bila Israel jasad terbujur, seluruh tubuh sekujur badan, janganlah mau engkau digelar, sadarlah diri sebelum. Masya Allah, bapak-bapak mah diem baik. Tapi memang Pak, yang ngaji emang kebanyakan ibu-ibu. Di mana baik saya ceramah. Bapak-bapak mah kalau pengajian itu pun kalau ada cuma malam Jumat atuh doang, malam Minggu gitu ya. Kalau ibu-ibu mah semua hari dia ngikut ngaji. Senin ngaji, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Gara-gara rajin ngaji beli seragam mulu. Yang kasihan kan suaminya, udah capek-capek, suaminya ojek online, mikirin angsuran bininya. Akhirnya ada yang saking melamun, ada yang ketabrak tiang besi. Tuh ya Allah. Sabtu mah kuning tuh seragamnya ya Bu. Ya Minggu ijo ya, Senin oren. Semua hari ada ibu, perhatian sama ibu. Giliran lakinya boro-boro itu yang namanya baju koko awalnya putih sampai hitam, ora diganti-ganti. Ada yang begitu? Mana dia orangnya sih? Ya Allah, punya suami itu yang awalnya dibeliin tuh peci warna hitam sampai bulukan, sampai merah, orang diganti-ganti Bu, beliin tuh. Jangan cuman ibu doang, apalagi mohon maaf kagak bilang sama suaminya, saya belanja online mulu COD, lakinya uru bayar. Lah saya mah kagak pesen, lah bininya gua Bang. Ya Allah Bu, kalau suami kagak redo, suami kagak ikhlas, ibu belanja, ternyata ibu meninggal dunia, mati, maka ketika meninggal dunia nanti akan dikirim jasa online. Tuh Bu, waspadalah, waspadalah. Kita sampai jam berapa ya di sini nih, Ustaz Nopal? Udah habis? Habis ya Bu? Belum. Ada tanya jawab nggak kalau di sini? Ada? Oh kagak? Oh kadang-kadang ada. Kita mah sesuai pesanan baik. Ya. Makanya orang Betawi itu hebat tuh. Kalau orang biasa sakit kan dibawa ke rumah sakit. Ini ada orang Betawi nyebut, orang sakit nggak dibawa ke rumah sakit, orang sakit diliatin baik. Berarti sembuh itu. Orang sakit diliatin
baik, nggak maksudnya diliatin aja ya. Itu sampai diliatin baik. Ini Pak, istiqomah. Istiqomah itu artinya lurus. Istiqomah artinya konsisten. Khairul umuri yudawimuha. Setiap urusan itu yang penting istiqomah. Kita sholat duha, kalau bisa 8 rakaat Pak Ustadz, agak berat 4 rakaat, 6 rakaat, kalau nggak bisa 2 rakaat. Yang penting konsisten, itu istiqomah. Istiqomah artinya konsisten terus menerus. Ada arti istiqomah artinya konsisten, tapi ada juga istiqomah artinya lain. Kalau Ustadz Nopal artinya istiqomah lain nih. Ikatan suami takut istri kalau di rumah. Ya istiqomah apa? Ikatan suami istri kalau, yang lebih kacau lagi ini Bang Wandi istiqomah khusus dengan beliau nih. Apa untuk istiqomah? Istri 3 dikontrakin rumah. Istri 3. Nah kalau kata guru bahasa Inggris Pak, bini yang benar tuh bini bukan istri nih. Kalau bini mah atu. Bini berapa? Kalau istri karena kata guru bahasa Inggris, kalau satu bukan istri namanya is one. One berapa? Jadi is one berarti istrinya atu. Kalau 2 is tuh. Kalau 4 bukan istri juga Pak. Jadi apa? Is 4. Kalau 3 berarti waduh Pak Ustadz, ternyata ada pengantin baru, didoain sama Pak Ustadznya, mudah-mudahan menjadi keluarga yang sakinah. Sakinah itu memperoleh ketenangan, ketentraman. Mawaddah itu kasih sayang, tapi kasih sayangnya fisik. Suaminya kesiram sama apa namanya, air raksa, air keras. Airnya suaminya ditinggal. Tuh ada yang begitu nggak? Itu berarti mawaddah, kasih sayangnya fisik. Rohmah, kasih sayangnya itu bukan fisik, udah kasih sayang betul, cinta. Kadang-kadang suaminya udah jelek, udah goreng, udah hitam, bulukan, tetap aja demen. Itu berarti apa? Udah tua, usianya 80 tahun, istrinya 70 tahun, kalau namanya rohmah, kasih sayang. Diaminkan. Amin, mudah-mudahan ini pengantin baru menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warohmah. 5 bulan berikutnya datang ke Ustadz, Pak Ustadz, alhamdulillah saya sudah menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warohmah. Kenalin bini saya namanya Sakinah. Yang kedua mawaddah. Yang ketiga yang belum Markona. Nih kita kembali sedekah. Sedekah itu ternyata asal istiqomah tadi. Di dalam Al-Quran disebutkan, innalladzina, disebutkan tadi bahwa billaili wan nahari sirra wa alaniyah. Alladzina yunfikuna amwalahum billaili wan nahari sirra wa alaniyah. Ternyata disebutkan orang-orang yang bersedekah, ternyata baik waktu dalam keadaan malam, siang, baik terang-terangan, sembunyi-sembunyi, maka dijamin oleh Allah fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Dia nggak merasa takut, rezekinya nggak berkurang, insya, ternyata rezekinya bisa bertambah, insya. Ternyata tadi bapak-bapak tadi anggap tadi sedekahnya 2.000 rupiah. Gara-gara sedekah 2.000 rupiah, dia cari makanan tuh di masakan Padang atau apa warteg ya, 20.000 rupiah dia mau bayar nggak jadi. Gara-gara apa? Dia ingat gara-gara sedekah berapa Pak? 2.000. Coba sedekahnya 1 juta, ya kan? Sekarang saya tanya bunda-bunda nih, kalau kita beli pulsa 100.000, pulsa kuota ya, kuota internet, kira-kira 100.000 gede apa kecil? Gede. Itu patok pulsa 50.000 buat beli pulsa, kira-kira gede apa sedikit? Dikit banget tuh pulsanya. Sekarang saya tanya, 50.000 bawa sedekah buat ke masjid nih, buat takmir masjid, riayah, imarah dan idarah masjid, kira-kira gede apa sedikit? Gede banget. Uang 100.000 ibu bawa ke mall, sini mall yang paling dekat mana nih Bang Wandi? Exchange tuh, bawa duit cepet
bawa ke exchange, kira-kira gede apa sedikit tuh? Bawa ke Masjid Al Hidayah disedekah, gede apa sedikit? Ayo jujur. Gede amat. Ada bapak-bapak lagi ngantuk, dia bawa duit 100.000 sama 1.000, lupa dia karena merem-merem masukin yang 1.000. Itu akhirnya dia sampai kaget, waduh 100.000. Datang ke Ustadz Nopal, Ustadz Nopal mohon maaf salah naro. Salah, minta kembaliannya 99.000. Tuh Masya Allah, sedekah pelit. Pak as-sadaqah wa akum minas solihin, saya kan betul-betul bersedekah. Wa akum minas solihin. Dan bahkan ada kisah Pak, ada anak muda dia nggak dapat jodoh-jodoh. Di sini ada nggak yang belum dapat jodoh? Nasib. Ya kan, dia belum dapat jodoh, tapi dia udah rajin sedekah, udah rajin qiyamul lail, dia udah berbakti sama orang tuanya, baca Quran, sholat duha dan lain sebagainya, bahkan sholat tahajud, sholat hajat, bermunajat kepada Allah, harapannya dikabulkan kepada Allah. Dan dia yakin pasti besok pagi saya selesai kajian subuh, saya berangkat tuh jalan pagi. Makanya Bu, kalau ibu-ibu pengen sehat suruh jalan pagi, jalan apa namanya, lari-lari kecil, apa namanya itu, jalan jogging lah ya. Nah tuh jogging, kalau pengen panjang umur, pengen sehat, kata dokter sehari itu setiap hari jalannya 5 kilo. Makanya kalau ibu rajin jalan kaki 5 kilo, dijamin 10 tahun jauh dari rumahnya. Bener gak? Lah hitung baik, 5 kilo 5 kilo lah jauh tuh, iya gak? 5 kilo. Makanya kalau bapak-bapak ingin sehat, bukan hanya sedekah saja itu, suruh ngikuti sunnah Nabi, sumu tasihu, berpuasa pasti kalian akan sehat. Puasa kagak, olahraga enggak ya. Ternyata suruh bersedekah, mudah-mudahan Allah berikan kesehatan buat kita semuanya. Setidak-tidaknya makna orang keutamaan yang sedekah, hartanya bertambah annama, amin. Yang kedua al-barokah, berkah. Apa makna berkah? Ziyadatul khair, nambah kebaikan. Dengan dia sedekah baik sama tetangganya, dia kasih ada sayur, dia kasih buah, dan dikasih buah-buahan. Tapi ingat bapak-bapak, ibu-ibu, buah-buahan mah jangan dimakan ya. Buah-buahan jangan dimakan. Paham kagak sih? Kudu danta bae ya. Buah-buahan mah jangan yang dimakan buah beneran. Iya, buah-buahan. Ini kadang-kadang ada yang sakit, dia sedekah beli buah, Bu, tuh buah ya, 1 plastik dibawa tuh ke rumah sakit. Ada orang dia jenguk, ada yang sakit, bawa buah kagak, ngabisin buah doang. Ngabisin kue, ada kan begitu? Mana sih orangnya? Asal jangan Bu, ibu masih untung dia datang ke rumah sakit, jenguk, bawa tuh buah, bawa kue ya, bawa snack. Tapi ingat, snack mah jangan dimakan ular, karena snack bahasa Inggrisnya ular. Nah snack makanan maksudnya ya, snack and legend berarti sejarah ular gitu ya. Nih ngasih makan, ada yang dia bawa makanan sedekah tuh, ada yang dia datang dan dia doakan, itu sedekah juga. Senyum sedekah tadi ya, tabassam fi wajhi ahika sedekah, senyum sedekah. Ternyata asal jangan kita datang meresahkan pasien yang lagi sakit. Bu, nyanyian Bila Ijroil kan bagus. Jangan sampai orang lagi sakit dibilang, dinyanyiin Bila Ijro. Orang lagi sakit dinyanyiin batang bareng sama jamaah ibu-ibu Nurul Iman, Bila Ijroil. Lu modarin gua ya, doain gua modar ya. Udah sono kabur tuh. Maka sedekah nambah rezeki. Disebutkan dalam kamus Mu'jam Al-Wasit, berkah itu memiliki mana ziyadatul rizki, ziyadatul sehat.
Orang yang dia bersedekah sehatannya bertambah. Amin. Bahkan ziyadatul bukan ziyadatul khair, ziyadatul rizki, rizkinya bertambah. Insya seperti tadi komandan Dandim, dia nggak ada duit tuh, baru cuma niat doang, saya akan umrohkan 10 orang pasukan yang rajin sholat berjamaah. Padahal dia cerita, Pak Ustadz waktu itu saya nggak punya duit. Bayangin kalau satu orang 25 juta, 10 orang berapa? 250 juta. Dia baru cuma niat doang, tapi Allah berikan min haitsu la yahtasib wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dikasih rezeki tuh Pak 2 bulan yang berikutnya, karena dia janji kurang lebih 5 bulan yang rajin sholat berjamaah nanti dia absen, dicek pasukan nih prajurit akan dikasih hadiah bonus, yaitu umroh 10 orang yang terbaik. Ternyata dikasih rezeki, awalnya nggak punya uang, dapat rezeki, ada rezekilah min haitsu la yahtasib 500 juta. Niatnya berapa tadi? 250 juta, 250 jutanya lagi dia berangkatkan orang tuanya, mertuanya umroh, dan dia berangkat umroh. Alhamdulillah, innamal a'malu binniyat. Ikan sepat, ikan gabus, ikan lele, lebih cepat lebih bagus, jangan bertele-tele. Ikan sepat, ikan gabus, ikan lele itu nama ikan-ikan. Ikan sepat, ikan gabus, ikan lele direndam di air tawar ditambah daun katuk. Kajian subuhnya jangan lama-lama, lebih cepat lebih bagus, lebih jangan bertele-tele, karena selet jamaah pada lapar dan ngantuk. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari ayahanda, bunda semuanya, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kita niatkan yang bersedekah untuk Masjid Nurul Iman, baik maulid, kegiatan-kegiatan yang makmur dan masjid ini, mudah-mudahan rezekinya diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, memiliki anak-anak yang saleh dan yang saleha saat meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah 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 Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi illa tafarruqan ma'suma. Ya Allah, jadikanlah perkumpulan majlis kami ya Allah, majlis ta'lim ahad subuh ini di Masjid Nurul Iman, masjid majlis yang diberikan keberkahan ya Allah. Berikanlah kami perkumpulan yang diberikan keberkahan ya Rahman ya Rahim. Engkau yang maha pengasih yang tidak pernah pilih kasih, Engkau yang maha penyayang yang kasih sayangmu tidak pernah terbilang ya Allah. Ya Allah, berikanlah kepada kami rezeki ilmu ya Allah. Berikanlah keberkahan kepada kami agar kami memiliki ilmu yang bermanfaat. Angkatlah derajat kami ya Allah dengan ilmu dan iman ya Allah. Ya Rabbana ya Kudus, ajib lana birtiba. Ya Allah, angkatlah derajat kami dengan ilmu dan iman ya Allah.
Berikanlah keluarga kami keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah ya Allah. Ya Rabbana ya Kudus, ajib lana bis-sifa. Ya Allah, berikanlah kepada kami ya Allah kesehatan yang sempurna ya Allah. Sehat fisik kami ya Allah, sehat ruh kami ya Allah. Berikanlah kesehatan kepada kami yang hadir yang masih kurang sehat, kurang fit ya Allah, agar kami semuanya menjadi fit, menjadi sempurna ya Rahman, agar kami bisa kuat ibadahmu kepadamu ya Allah. Ighfir lana dzunubana ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami ya Allah, baik yang sengaja maupun yang tidak sengaja ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kedua orang tua kami ya Allah, baik mereka yang masih hidup, baik mereka yang masih hidup ya Allah. Ayah kami, bunda kami ya Allah, kuatkanlah iman Islam mereka ya Allah. Bimbinglah mereka ya Allah saat meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah ya Allah. Bimbinglah kami ya Allah saat meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah ya Allah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khatimah. Mudahkan kami ya Allah fi akhir kalamina bila ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah ya Tuhan kami, perkenankanlah sisa usia kami ya Allah dengan kami banyak bersedekah. Berizinkanlah ya Allah, bimbinglah kami ya Allah agar kami tidak sayang-sayang bersedekah ya Allah, agar harta kami senantiasa berkah ya Allah, agar hidup kami berkah ya Allah. Wa sallallahu ala khairi khalqi Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf atas segala kurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada guru kita yang telah menyampaikan ilmunya. Insyaallah mudah-mudahan semakin sering kita bertemu dan memandang wajah para alim ulama, dan semakin sering para ulama datang ke tempat kita, mudah-mudahan kampung kita tambah berkah, tempat kita tambah berkah. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan informasi insyaallah pada hari Jumat yang akan datang masjid kita akan mengadakan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW dan santunan rutin yatim piatu. Oleh karena itu segenap pengurus yayasan dan DKM Masjidul Iman mengundang kepada seluruh hadirin jamaah, mari sama-sama kita hadir, kita istiqomah pada waktunya, dan mudah-mudahan semuanya sehat walafiat supaya bisa hadir di tempat kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kehilafan. Selanjutnya seperti biasa, guru mohon izin ambil 3 silakan.